Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Irianda, apa saja tindak lanjut dari pihak kepolisian atas laporan dugaan pelecehan seksual bagi para finalis Miss Universe Indonesia? Ya, Juno, terbilang cepat sebenarnya tindakan polisi menerima laporan yang sudah dimasukkan begitu ya ke SPKT kemarin di Polda Metro Jaya. Saya sendiri kemarin sempat meliput juga langsung ketika salah satu korban berinisial N atau terduga korban kasus dugaan pelecehan seksual ini ikut ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan bersama tim kuasa hukum dan sejumlah provincial director kemarin dari Miss Universe Indonesia. Nah, tadi saya sudah dapatkan jawabannya langsung dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo, melalui pesan singkat via WhatsApp gitu, yang menyatakan bahwa iya, Polda Metro Jaya sudah menerima laporannya. Kemudian juga dasar laporan tersebut nantinya akan dijadikan landasan Polda Metro Jaya untuk memproses penyelidikan lebih lanjut yang tentunya akan dilakukan oleh penyidik. Kemudian kalau terkait pelaporannya sendiri, ini kemarin Melisa Anggraini, penasihat hukum dari korban, ini juga menyatakan bahwa ini tidak hanya dirasakan atau dilaporkan oleh satu orang. Ada juga korban atau terduga korban yang berinisial R yang juga tercantum namanya dalam laporan tersebut. Namun hingga saat ini informasi yang confirm yang kami dapatkan dari penasihat hukum baru 2 nama itu saja yang kemudian memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya. Tentu ini kita harapkan nantinya Polda Metro Jaya bisa segera merilis kasus ini karena ini juga menjadi perhatian banyak pihak. Nah, terkait laporannya juga Melisa Anggraini kemarin penasihat hukum menyatakan bahwa pasal yang dikaitkan dengan pelaporan ini adalah terkait dengan pasal 4, 5 dan 6 dari Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta pasal 14 dan juga pasal 15 di undang-undang yang sama yaitu TPKS. Laporan sendiri ditujukan kepada pihak penyelenggara atau IO, event organizer dari Miss Universe Indonesia, yaitu PT Capella Swastika Karya. Nah, soal skandalnya sendiri ini awalnya memang terkuak begitu ketika adanya unggahan dari salah satu provincial director yaitu Sali Giovanni yang dari Bali yang memang mengunggah terkait dengan adanya pemeriksaan tubuh atau body checking yang di luar agenda yang seharusnya memang saat itu agendanya adalah fitting, Juno. Iya, dan untuk sejauh ini apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh para finalis yang diduga menjadi korban pelecehan? Ya, selain melaporkan tindakan dugaan pelecehan seksual yang mereka alami ke polisi begitu ya dan sudah diterima dan sudah diproses laporannya. Ini kami juga dari informasi yang kami himpun beberapa waktu ini ada yang juga kemudian melakukan konferensi pers seperti yang tadi kita juga sudah lihat bersama di mana ini terduga korban berinisial PJ mengungkapkan beberapa kronologis ataupun cerita yang dialaminya. Kemudian salah satu yang memang sempat juga membuat surprise begitu ya, heboh dan juga kaget para finalis, salah satunya adalah inisial PJ ini ketika diminta untuk melepaskan busana di tengah keramaian yang kemudian disekat hanya beberapa bahan yang tidak kemudian permanen gitu dan disaksikan oleh banyak orang finalis lain dan di sana juga diklaim ada orang-orang yang memang tidak sama gendernya dengan dia begitu ya. Itu yang kemudian juga membuat ia tertekan, kemudian juga ketika itu diminta untuk berpose dan kemudian difoto. Itu yang juga kemudian menjadi latar belakang dan terkait dengan foto tersebut atau foto-fotonya juga ini kalau memang ada bukti transmisi nantinya pengiriman foto-foto yang tidak setuju oleh para finalis ini bisa juga berkaitan dengan undang-undang lainnya tentunya yaitu Undang-Undang ITE. Nah, secara kronologi memang seperti yang saya sampaikan tadi, body check ini yang juga disampaikan oleh penasihat hukum tidak sama sekali tercantum dalam agenda saat itu yang kemudian agendanya sendiri adalah pengepasan busana atau fitting untuk kemudian malam final. Itu kemudian yang juga menjadi kaget atau para finalis ini bertanya-tanya. Hingga saat ini sendiri pernyataan resmi belum dikeluarkan oleh pihak Miss Universe Indonesia dalam hal ini National Director and Owner Miss Universe Indonesia
atau Poppy Capella sudah memang mengunggah di akun Instagram resminya terkait dengan beberapa hal terkait dengan kasus ini juga, tapi juga memang belum menyatakan secara resmi kepada media. Nah, buntut dari kasus ini tadi juga sudah sempat disampaikan memang, tapi ini juga menjadi langkah yang kemudian dilakukan oleh mereka-mereka yang mendukung para korban untuk kemudian bersuara lebih lantang dan lebih banyak. Ini adalah 3 petinggi atau beberapa petinggi dari Miss Universe Indonesia sendiri yang juga sudah mengumumkan untuk mundur dari posisinya. Ada CEO yang bernama Eldun Wang, kemudian direktur visual yang juga fotografer selebriti Rio Motret, kemudian juga dari beauty director Slam Wiono. Nah, saudara, di tengah permasalahan ini juga beberapa akun Instagram, salah satunya adalah dari Rio Motret yang kami coba tangkap gitu. Ini mengungkapkan beberapa hal yang kemudian ini tentunya menjadi kesaksian yang penting nantinya bila memang dibutuhkan oleh polisi yang atau dari pihak-pihak yang memang tahu betul dan ada di tempat ketika kejadian itu berlangsung. Tentu titik terang dari kasus ini masih kita tunggu, rilisnya juga dari kepolisian akan seperti apa. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana upaya pengungkapan dari kasus ini, terutama pihak kepolisian untuk memeriksa adanya dugaan pelecehan seksual di ajang final Miss Universe Indonesia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta.